Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaid Hidayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 subtema 2 dari tema 5, di mana pembelajaran 4 ini kita akan membahas dari 3 materi ya. Ada 3 materi dalam pembelajaran ini, di mana materinya adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, ini contohnya dari kenampakan buatan yang kita lihat, saksikan bersama ya, di mana kursor saya gerak-gerakan merupakan kenampakan buatan. Nah, materi ini adalah materi dari muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan materi yang kedua adalah menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Nah, pertanyaannya seperti ini: apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah materi kedua dari materi yang akan kita bahas, dan materi yang kedua ini berasal dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir materinya adalah persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam atau SDA biasanya. Dan ini adalah sumber daya alam yang kita miliki bersama ya. Dan materi yang terakhir ini adalah materi berasal dari muatan pelajaran PPKN. Sebelum kita membahas ketiga materi tersebut, siapkan diri kita, cermati videonya dengan baik agar kita mudah dalam memahaminya dengan sempurna. Yuk sama-sama kita bahas materinya. Materi yang pertama adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. Merupakan materi muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Di mana materi ini adalah kenampakan alam buatan adalah kenampakan alam yang terbentuk akibat perbuatan manusia untuk tujuan tertentu. Nah, ini adalah kenampakan alam buatan, bukan kenampakan alam buatan, melainkan kenampakan buatannya. Misalnya adalah waduk dan pelabuhan. Jadi kalau yang namanya buatan itu ada tujuannya, ada hal yang ingin digunakan. Contohnya di sini adalah pelabuhan. Nah, pelabuhan itu dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut. Jadi gunanya pelabuhan itu sebagai tempat pemberhentian kapal laut. Ada juga nih perkebunan. Seperti yang kita lihat nih di sebelah kanan bawah, di mana ada ibu-ibu yang sedang panen tehnya, dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan pangan. Jadi sebelah kirinya pelabuhan dan kanannya adalah perkebunan. Nah, merupakan kenampakan alam, buatan, dan alami. Jadi ada bedanya ya. Kalau kenampakan alam terbentuk dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kenampakan buatan adalah terbentuk akibat perbuatan manusia dengan dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, adapun kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam, seperti yang tadi kita lihat bersama, ada dua, kenampakan alam dan kenampakan alam buatan. Itu ada beberapa ya kegiatannya yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Nah, kegiatan peternakan banyak diusahakan di Indonesia nih khususnya, karena peternakan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, peternakan dapat menambah penghasilan rakyat. Itu adalah di bidang peternakan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Kenapa di perkebunan? Karena di kegiatan ekonomi di bidang perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan sedang. Jadi di poin kedua ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan sedang. Kegiatan perkebunan juga memanfaatkan kesuburan tanah. Nah, khususnya di Indonesia karena kesuburan tanahnya luar biasa besar, tinggi,
maka perkebunan di Indonesia diusahakan oleh perorangan dan pemerintah. Hasilnya banyak ya, dan menjadi komoditi ekspor juga, seperti halnya karet, tebu, teh, kelapa sawit, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini, sebagian besar rakyat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia biasa disebut dengan negara agraris. Usaha pertanian pun mengelola sumber daya alam tanah dan tumbuhan. Banyak dilakukan oleh penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi kalau pertanian banyaknya di Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan yang keempat, kegiatan ekonomi di bidang perikanan, yaitu kegiatan yang kegiatan di wilayah Indonesia di bidang perairan. Nah, di bidang perikanan itu ada dua, ada perikanan darat, ada perikanan laut. Bedanya di mana? Kalau perikanan darat adalah usaha perikanan yang dilakukan di perairan darat seperti di sungai, danau, kolam, dan empang. Sedangkan perikanan laut dilakukan di daerah laut ya, di perairan laut yang berpotensi menghasilkan luar biasa besar seperti menghasilkan ikan yang melimpah. Itu adalah di bidang perikanan. Yang kelima adalah di bidang perindustrian. Nah, kenapa di bidang perindustrian? Karena di bidang perindustrian ini, karena industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Bahan mentah yang belum diolah tersebut diperoleh dari alam. Kegiatan perindustrian membutuhkan sumber daya alam. Industri dapat menambah nilai guna barang. Nah, ini juga di bidang perindustrian. Kemudian yang keenam, kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Nah, di bidang pertambangan ini berbagai jenis barang tambang banyak ditemukan di Indonesia ya. Seperti halnya ada minyak bumi, batu bara, emas, perak, bauksit, dan biji besi. Karena banyak nih di Indonesia bahan hasil tambang yang diperolehnya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah di bidang perhutanan. Kenapa di perhutanan? Karena Indonesia banyak memiliki hutan. Hal tersebut dikarenakan kondisi iklim ya. Hal tersebut karena kondisi iklim yang menunjang, yaitu berupa beriklim tropis. Walaupun Indonesia adalah hutan hujan tropis yang banyak menghasilkan sumber daya alam yang melimpah nih dari perhutanan, seperti halnya kayu, rotan, damar, getah, dan lain-lain. Ini adalah kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam yang ada di sekitar Indonesia. Jadi ada 7 kegiatan ekonomi di dalamnya. Jangan sampai ketukar satu dengan yang lain, begitu juga dengan contohnya. Nah, pada slide yang sedang kita saksikan ini adalah merupakan latihan soal yang terdiri dari 4 soal, dan latihan soal ini adalah mengetes kemampuan pemahaman kamu dalam memahami video pembelajaran yang kita sedang lakukan, baik yang materinya sudah dijabarkan, sudah dijelaskan, atau yang akan dijabarkan atau dijelaskan. Jadi jawablah pertanyaan ini sesuai dengan kalimat perintahnya, sesuai dengan kemampuan kamu sendiri dalam menjawabnya. Usahakan tanpa meminta bantuan dari orang lain. Kita lanjutkan materinya. Yaitu materi yang terakhir ya, materi menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Oh, materi yang kedua, bukan materi yang terakhir. Menggali informasi dengan membuat pertanyaan adalah materi dari muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Nah, menggali informasi dengan membuat pertanyaan itu ada hal yang harus kita perlu dilakukan. Yang pertama adalah membaca isi teks dengan seksama.
Jadi sebelum kita gali informasi, kita baca dulu teksnya nih dengan seksama dengan utuh. Dengan runut 1 sampai terakhir. Paragraf yang pertama hingga paragraf yang terakhir. Yang kedua adalah buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut agar kita dapat bisa menggali informasi. Nah, kenapa dengan membuat kalimat pertanyaan? Karena sesuai dengan judulnya atau materinya, yaitu menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Jadi beberapa pertanyaan yang kita buat itu ditujukan untuk menggali informasi yang akan kita buat. Adapun kalimat tanya ya, dan yang akan kita buat untuk menggali informasi tersebut ada beberapa macam. Di sini ada 6 macam contoh kalimat tanyanya, dan kalimat tanya pun memiliki makna dan tujuan. Nah, seperti hal yang kita lihat bersama. Yang pertama adalah apa. Apa itu merupakan pertanyaan yang menanyakan atau tujuannya menanyakan benda atau sesuatu. Jadi kalau ada kalimat tanya apa, berarti dia tujuannya menanyakan benda atau sesuatu. Kedua adalah siapa. Siapa itu untuk menanyakan orang. Tujuannya menanyakan orang. Sedangkan kapan, ya. Poin yang ketiga, kapan, tujuannya untuk menanyakan waktu. Yang keempat, di mana, untuk menanyakan tempat. Kemudian yang kelima adalah mengapa, untuk menanyakan alasan. Dan yang keenam adalah yang terakhir, bagaimana. Nah, bagaimana itu untuk menanyakan keadaan. Biasanya ini dalam kalimat bahasa Inggris, dalam membuat pertanyaan itu biasanya disingkat dengan 5W plus H, gitu. 5W. 5W itu 5. Ini kan what, apa, who, when, where, how. Kemudian how itu bagaimana. Why, mengapa. Jadi 5W plus H. Nah, ini kalimat tanya yang biasa digunakan dalam membuat pertanyaan. Pada materi yang ketiga, kali ini adalah persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Materi ini adalah materi dari muatan pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Di gambarnya tertera adalah petani garam ya, menggarap garam ya, garam. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah dengan bekerja sama. Karena dengan bekerja sama kita dapat mengelola sumber daya alamnya dengan sempurna. Kemudian, pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau, bahkan kurang lebih 17.000 pulau, itu otomatis setiap pulau membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda. Dan ini membutuhkan kerjasama agar timbullah persatuan dan kesatuan. Berikut cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di sini saya ketik dengan tulisan disingkat ya, SDA. Yang pertama adalah bersikap terbuka walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. Jadi agar tercipta atau menjaga persatuan dan kesatuan, maka kita harus bersikap terbuka kepada siapapun juga dalam mengelolanya. Yang kedua adalah mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Bijaksana itu berarti sesuai dengan kebutuhan. Jangan semuanya harus dihabiskan. Misalkan saja, sumber daya alam yang bisa kita ambil contohnya ikan. Nah, secara bijaksana berarti kita harus mengelolanya atau mengambilnya itu ikan-ikan yang besar saja, ikan-ikan yang masih kecil, yang masih belum layak kita makan, maka nggak perlu kita jaring ya, kita tangkap, melainkan ikan-ikan besar yang siap untuk disajikan saja. Ini adalah makna dari secara bijaksana contohnya.
Kemudian yang ketiga adalah saling menghormati dan menghargai antar sesama. Nah, ini salah pengetikannya ya, sesama. Menghormati dan menghargai antar sesama itu penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi mengelola sumber daya alam. Kalau nggak menghormati dan menghargai, maka akan timbullah perpecahan dan pertikaian. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan baik dan jujur. Kenapa baik dan jujur? Karena kalau nggak baik dan nggak jujur, maka akan timbullah pertikaian yang ada satu dengan yang lainnya. Kerjasama harus kita jalin agar kita dapat memenuhi kebutuhan secara bersama. Yang kelima, yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah. Nah, permasalahan-permasalahan yang kita alami bersama harus kita selesaikan dengan cara bermusyawarah, tidak dengan pertikaian yang ada, melainkan dengan musyawarah harus kita selesaikan. Demikianlah pembelajaran 4 subtema 2 dari tema 5 yang dapat saya berikan. Semoga dengan pembelajaran ini dapat menambah ilmu dan wawasan kamu dalam memahami pembelajaran ini. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.